Di sepanjang jalan lintas timur, bayang-bayang ketakutan selalu menghantui setiap langkah. Jalan itu sebenarnya nadi perdagangan yang menghubungkan banyak kota, tempat truk-truk besar dan kendaraan umum melintas tanpa henti. Namun, setiap roda yang berputar di sana selalu disertai kecemasan. Bukan karena medan jalan yang berbahaya, melainkan karena manusia-manusia buas yang menguasainya. Mereka adalah preman-preman kejam, hidup dari keringat orang lain dengan cara memeras, mengancam, bahkan melukai. Dari sopir truk hingga pedagang kecil, semua dipaksa menyetor uang keamanan. Tak ada yang berani melawan, sebab di balik mereka ada satu nama yang sudah menjadi momok, Barret Gondrong. Barret Gondrong bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja jalanan, penguasa mutlak jalan lintas timur. Penampilannya garang, rambut gondrongnya terurai, baret hitam selalu menempel di kepalanya. Di balik tatapan matanya yang liar, tersimpan kebengisan yang tak mengenal belas kasihan. Konon, siapapun yang berani menentangnya akan hilang ditelan bumi, tanpa jejak. Suatu sore, langit berwarna merah keemasan ketika sebuah truk tua berhenti di pinggir jalan untuk istirahat. Sopirnya, Pak Tamin, turun sambil mengelap keringat. Belum sempat ia menarik napas lega, segerombolan preman datang menghampiri. Wajah-wajah mereka dipenuhi senyum sinis. "Mana setoranmu, Pak Tua? Jangan pura-pura lupa," gertak salah satu dari mereka sambil menepuk bahu sopir dengan kasar. Pak Tamin gemetar. Ia hanya seorang sopir sederhana yang harus menafkahi keluarganya. Dengan tangan bergetar, ia merogoh saku dan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Ini semua yang saya punya," ujarnya lirih. Namun preman itu malah menertawakan, lalu merampas lebih banyak dari dalam dompetnya. Sopir itu hanya bisa pasrah, menunduk tanpa daya. Di kejauhan, beberapa warga yang melihat kejadian itu hanya bisa saling pandang. Mereka ingin membantu, tapi ketakutan membuat kaki mereka seakan terkunci. Nama Barret Gondrong terlalu besar, terlalu menakutkan untuk dilawan. Bahkan aparat pun sering tutup mata, seolah tak mampu menyentuh kekuasaan sang raja jalanan. Suasana di jalan lintas timur semakin lama semakin mencekam. Setiap hari selalu ada korban baru, pedagang yang kehilangan dagangannya, penumpang yang dirampas uangnya, sopir yang dipukuli. Semua itu dibiarkan terjadi, seakan jalan lintas timur memang ditakdirkan menjadi kerajaan kegelapan milik Barret Gondrong. Namun, mereka tak tahu, jauh di balik kabut senja, seorang pemuda asing sedang mengamati semua kejadian itu dengan mata tajam. Tatapannya menyimpan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar iba, melainkan api yang siap menyala. Nama pemuda itu adalah Ijar, dan kelak, ia akan menjadi badai yang menghancurkan singgasana Barret Gondrong. Senja perlahan tenggelam, meninggalkan langit berwarna merah kehitaman. Jalan lintas timur yang tadi dipenuhi dengan suara mesin truk kini mulai sunyi, hanya tersisa desiran angin dan gemuruh roda dari kendaraan yang melintas cepat. Di sudut jalan yang remang, seorang pemuda tampak duduk bersila di atas batu besar, mengamati dari kejauhan. Dialah Ijar, sosok asing yang baru saja tiba di tanah yang dikuasai ketakutan. Wajahnya masih muda, namun sorot matanya menyimpan kedalaman yang tidak biasa. Tubuhnya ramping tapi tegap, seolah ditempa oleh perjalanan panjang. Di pundaknya tergantung sebuah kain lusuh, dan di balik kesederhanaan penampilannya, tersimpan rahasia yang belum diketahui siapapun. Ketika para preman memeras Pak Tamin, matanya berkilat tajam, bukan sekadar kasihan, melainkan kemarahan yang mendidih. Ijar bukan pemuda sembarangan. Di masa kecilnya, ia pernah menyaksikan keluarganya menjadi korban keganasan preman jalanan, mirip dengan yang dilakukan Barret Gondrong dan anak buahnya. Trauma itu tak pernah hilang. Justru dari luka itulah ia bertekad mencari kekuatan, hingga akhirnya berguru pada seorang resi tua di sebuah gunung terpencil. Dari resi itulah ia mendapatkan ajian sakti, geluduk sekilan, ilmu langka yang mampu menggetarkan langit dengan satu hentakan tangan. Namun ajian itu bukan tanpa syarat. Sang resi berpesan, ilmu ini hanya untuk menumpas kezaliman, bukan untuk berkuasa. Jika kau salah gunakan, kata resi itu, petir yang kau panggil akan berbalik melumat dirimu sendiri. Pesan itu terpatri dalam hati Ijar. Karena itu, meski sudah lama meninggalkan tempat pertapaannya, ia jarang sekali menggunakan ajian tersebut. Hanya bila kegelapan sudah melampaui batas. Saat malam semakin pekat, Ijar berjalan pelan menuju sebuah warung kecil di tepi jalan. Warung itu sederhana, hanya berlampu minyak,
tapi penuh dengan sopir dan pedagang yang beristirahat. Suasana warung begitu muram, tak ada gelak tawa, hanya bisik-bisik ketakutan. Semua orang membicarakan satu hal, kebengisan Barret Gondrong yang kian menjadi-jadi. Besok katanya dia mau naikkan setoran lagi, ucap seorang sopir tua dengan suara parau. Kalau begitu terus, kita mati kelaparan. Wajah-wajah murung mengiringi keluhan itu. Tak ada yang berani melawan, tak ada yang berani berkata lantang. Semua tunduk, semua diam. Ijar duduk di sudut, mendengarkan setiap kata dengan hati bergetar. Ia tahu, jika ia membiarkan hal ini berlarut, jalan lintas timur akan terus menjadi neraka bagi orang kecil. Ada sesuatu yang berkecamuk dalam dirinya, sebuah panggilan yang tak bisa lagi ia abaikan. Di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip, Ijar mengepalkan tangannya. Tatapannya mengeras, penuh tekad. Dalam hati ia berbisik, Barret Gondrong, waktumu akan tiba. Jalan ini bukan milikmu. Jalan ini milik rakyat yang ingin hidup tenang. Dan sejak malam itu, takdir pun mulai berputar. Malam itu, angin berhembus kencang dari arah timur. Ijar berbaring di bawah pohon besar tak jauh dari warung, matanya menatap langit gelap yang sesekali disambar kilatan petir. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada masa lalu, pada hari-hari penuh luka ketika ia masih kanak-kanak. Suara jeritan ibunya, tubuh ayahnya yang roboh di tangan preman jalanan, semua terpatri jelas dalam ingatan. Luka itu yang membawanya pada perjalanan panjang hingga ia menemukan seorang guru yang mengubah nasibnya. Guru itu adalah seorang resi tua bernama Ki Jagatpati. Di puncak gunung yang sepi, resi itu mengajarkan banyak hal, kesabaran, keikhlasan, dan juga ilmu sakti yang hanya diwariskan pada murid terpilih. Ijar ingat, malam ketika ia pertama kali menerima ajian itu, langit seolah bergetar. Ki Jagatpati berkata dengan suara dalam, ajian ini adalah titipan alam. Geluduk sekilan, tenaga guntur dalam satu genggaman. Jangan pernah kau gunakan untuk kesombongan, karena petir tak mengenal tuannya. Hari-hari bersama sang resi penuh dengan ujian berat. Ijar harus berpuasa di hutan, bertapa di tebing, bahkan bermeditasi berhari-hari di tengah badai petir. Setiap kali guru menggema, tubuhnya bergetar, tapi ia tak gentar. Hingga suatu malam, di tengah hujan deras, Ki Jagatpati menyuruhnya menghentakkan tangan ke tanah. Seketika bumi berguncang, dan petir menyambar hanya sejengkal dari tempatnya berdiri. Sejak saat itu, ajian geluduk sekilan telah menjadi bagian dari darah dan nadinya. Namun kekuatan besar itu membawa beban berat. Ijar tahu, setiap kali ia menggunakannya, ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Ia harus menjaga hati tetap bersih, atau ajian itu bisa menjadi bumerang yang menghancurkannya. Itulah sebabnya ia jarang memperlihatkan kesaktiannya. Selama ini, ia lebih memilih menjadi pengembara sunyi, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menolong tanpa dikenali. Tetapi malam itu, di jalan lintas timur, Ijar merasakan sesuatu yang berbeda. Kezaliman di tempat ini sudah terlalu parah. Ia melihat wajah-wajah putus asa para sopir dan pedagang, ia mendengar bisikan ketakutan yang seolah membelenggu semua orang. Dadanya bergemuruh, seperti petir yang tertahan di langit menunggu saatnya menggelegar. Guru, bisiknya lirih, menatap langit. Izinkan aku menggunakan ilmu ini. Bukan untuk diriku, tapi untuk mereka yang sudah terlalu lama menderita. Seolah menjawab doanya, cahaya kilat menyambar, menerangi wajahnya yang penuh tekad. Ketika fajar menjelang, Ijar berdiri di tepi jalan dengan langkah mantap. Di balik kesederhanaannya, kini tersimpan kekuatan yang siap dilepaskan kapan saja. Ia tahu, pertemuannya dengan Barret Gondrong tak bisa lagi dihindari. Jalan lintas timur bukan lagi sekadar persinggahan, ini adalah medan di mana geluduk sekilan akan berbicara. Dan di kejauhan, kabar tentang seorang pemuda misterius yang menantang anak buah preman sudah mulai menyebar. Perlahan tapi pasti, badai yang akan mengguncang kerajaan Barret Gondrong pun mulai terbentuk. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika jalan lintas timur kembali ramai. Truk-truk besar berjejer, bus-bus melintas, dan pedagang kaki lima mulai menggelar dagangannya. Namun suasana ramai itu tak pernah bebas dari bayang-bayang ketakutan. Dari kejauhan, segerombolan preman berkendara motor berknalpot bising, wajah-wajah garang mereka menjadi tanda buruk bagi siapapun yang melihat. Mereka berhenti di tengah jalan, menghentikan sebuah truk yang penuh muatan. Sopir truk, seorang pria muda bernama Rudy, menelan ludah ketakutan.
Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Cepat keluarkan setoranmu, bentak salah satu preman, sambil menendang pintu truk keras-keras. Rudy gemetar, tangannya merogoh kantong celana, hanya untuk mengeluarkan beberapa lembar uang pas-pasan. Preman itu melirik, lalu menamparnya tanpa ampun. Segini, kau kira jalan ini gratis dilalui? Hah? Kerumunan orang mulai mengerumuni, tapi tak satu pun berani mendekat. Semua menunduk, pura-pura sibuk, meski hati mereka diliputi amarah. Di antara kerumunan itu, Ijar berdiri diam. Tatapannya menusuk, dadanya bergemuruh. Ia ingat pesan gurunya, jangan gunakan ajian untuk kesombongan. Tapi apa yang ia saksikan di depan mata adalah kezaliman yang tak bisa dibiarkan. Dengan langkah tenang, Ijar maju ke depan. Suasana mendadak senyap. Cukup, ucapnya datar, namun tegas. Preman-preman itu menoleh, heran melihat ada pemuda kurus sederhana berani menantang mereka. Salah satu dari mereka tertawa keras, "Siapa kau, berani campuri urusan kami? Mau mati, bocah?" Ijar tidak gentar, ia berdiri tegap, menatap lurus ke mata mereka. "Jalan ini milik rakyat, bukan milik kalian. Jika kau ingin uang, cari dengan bekerja, bukan merampas." Kata-katanya membuat kerumunan terperangah. Mereka tak pernah mendengar ada yang berani bicara seperti itu di hadapan preman. Preman yang tadi menamparkan sopir truk langsung marah. Ia melangkah maju, menarik sebilah golok dari balik pinggang. "Berani sekali mulutmu, mari kita lihat, sejago apa kau." Ia mengayunkan golok dengan ganas, namun gerakannya seolah diperlambat waktu. Dengan sekali gerakan ringan, Ijar menepisnya, lalu menghantam dada si preman dengan telapak tangan. Dentuman keras terdengar, seperti petir kecil yang meledak dari dalam tanah. Preman itu terpental beberapa meter, jatuh berguling di jalan. Semua orang terdiam, mulut ternganga. Mereka tak percaya ada manusia bisa mengeluarkan tenaga sehebat itu hanya dengan satu sentuhan. Wajah preman-preman lain pucat pasi. Mereka saling pandang, mulai ragu untuk menyerang. Sementara itu, Ijar berdiri tegak di tengah jalan, mata tajamnya berkilat. "Katakan pada tuanmu," ujarnya lantang, "hari-hari kekuasaannya di jalan ini sudah terhitung." Suasana menjadi hening mencekam, tapi di balik keheningan itu, sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hati rakyat yang menyaksikan peristiwa itu. Kabar tentang seorang pemuda misterius yang berani melawan preman di jalan lintas timur menyebar secepat api yang menyambar alang-alang kering. Para sopir berbisik dengan mata berbinar, pedagang membicarakannya dengan harapan baru, sementara para preman gelisah, takut akan murka sang penguasa mereka. Tak butuh waktu lama, berita itu akhirnya sampai ke telinga Baret Gondrong. Di sebuah rumah besar yang mereka sebut markas, lebih mirip sarang penyamun daripada kediaman, Baret Gondrong duduk di kursi reyot, mengisap rokok dalam-dalam. Asap mengepul, menutupi wajahnya yang garang. "Jadi, ada bocah berani menantang kekuasaan kita?" tanyanya dengan suara berat, membuat anak buahnya menunduk ketakutan. Seorang preman memberanikan diri maju. "Iya, Bang, pemuda itu punya tenaga aneh. Sekali sentuh, teman kami terpental jauh." Orang-orang mulai membicarakannya, mereka bilang dia penyelamat. Kata terakhir itu membuat ruangan seketika dingin. Baret Gondrong membanting asbak ke lantai, matanya melotot. "Penyelamat," teriaknya. "Di jalan ini, cuma ada satu nama yang ditakuti, Baret Gondrong. Tidak ada yang lain." Ia bangkit dengan amarah membara, rambut gondrongnya bergoyang liar. Dengan langkah berat ia menghampiri anak buahnya. Satu tamparan keras mendarat di wajah preman yang melapor, membuatnya terjatuh. "Kalian ini pengecut, hanya berhadapan dengan satu orang saja, sudah gentar," teriaknya. Suasana markas mendadak sunyi, hanya suara napas berat sang raja preman yang terdengar. Baret Gondrong lalu menunjuk beberapa orang terbaiknya, preman-preman paling kejam dan berpengalaman. "Cari dia, hancurkan dia, buat dia menyesal lahir ke dunia ini." Perintahnya dengan nada menggelegar. Anak buah yang ditunjuk segera mengangguk, meski wajah mereka menyimpan keraguan. Mereka tahu, lawan kali ini bukan sembarang orang. Di luar markas, malam semakin pekat. Para preman pilihan itu mulai bergerak, menyisir setiap warung, terminal, hingga persimpangan jalan. Mereka mencari sosok pemuda bernama Ijar. Setiap langkah mereka menebarkan teror, tapi di balik itu ada rasa takut yang tak bisa mereka sembunyikan, takut pada sesuatu yang tak mereka pahami. Sementara itu, Ijar duduk di sebuah warung kecil, menyesap teh panas dengan tenang.
Ia tahu kabar keberaniannya pasti sampai ke telinga Baret Gondrong. Ia tahu badai besar akan datang menghampirinya. Namun wajahnya sama sekali tak menunjukkan gentar. Dalam hati ia berbisik, jika kezaliman itu murka, berarti aku berada di jalan yang benar. Dan di kejauhan, Baret Gondrong menatap malam dari jendela markasnya. Matanya penuh amarah, namun juga ada kegelisahan yang ia sembunyikan. Entah kenapa, di lubuk hatinya yang gelap, ia merasakan firasat buruk, seolah untuk pertama kalinya, kekuasaannya benar-benar terancam. Malam itu, angin berhembus dingin di jalan lintas timur. Ijar berjalan sendirian melewati jalan setapak menuju sebuah bukit kecil di tepi desa. Langkahnya berat, bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya diseret kembali ke masa lalu, masa yang selalu ia sembunyikan dari siapapun. Setiap kali ia menghadapi ketidakadilan, luka lama itu selalu terbuka kembali. Ia masih ingat dengan jelas malam kelam bertahun-tahun silam. Rumahnya yang sederhana dirampok oleh segerombolan preman jalanan. Ayahnya yang mencoba melawan dipukuli hingga tak bernyawa. Ibunya berteriak minta tolong, tapi justru dihantam hingga tubuhnya tak pernah bangkit lagi. Ijar kecil hanya bisa bersembunyi di balik pintu, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras tanpa mampu berbuat apa-apa. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Dunia baginya bukan lagi tempat yang aman. Setiap kali mendengar deru motor atau teriakan kasar, jantungnya berdegup kencang, seolah-olah tragedi itu terjadi lagi. Namun di balik trauma, ada api kecil yang terus menyala, api dendam yang kelak menuntunnya menuju jalan pembalasan. Beberapa tahun kemudian, Ijar bertemu dengan seorang resi tua, Ki Jagatpati, yang menemukannya dalam keadaan terlunta-lunta. Resi itu melihat potensi besar dalam diri bocah yang matanya menyimpan luka mendalam itu. "Kemarahanmu bisa menghancurkanmu, nak," kata resi itu suatu malam. "Tapi jika kau bisa mengendalikannya, ia akan menjadi kekuatan besar." Dari sanalah perjalanan Ijar sebagai murid dimulai. Bertahun-tahun ia ditempa, belajar menahan diri, belajar mengendalikan amarah. Ki Jagatpati mengajarinya arti sejati dari kekuatan, bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Di sanalah ia diwarisi ajian sakti geluduk sekilan, sebuah senjata pamungkas yang hanya bisa digunakan bila hati benar-benar bersih. Ajian itu ibarat petir yang tidur di dalam tubuhnya, menunggu saat yang tepat untuk menggelegar. Namun, meski sudah bertahun-tahun berlalu, bayangan malam kelam itu tetap menghantui. Kadang, ketika Ijar menutup mata, ia mendengar jeritan ibunya, ia melihat wajah ayahnya yang dipenuhi darah. Luka itu yang kini membuatnya tak bisa tinggal diam menyaksikan rakyat jalan lintas timur ditindas oleh Baret Gondrong. Setiap wajah sopir yang diperas, setiap pedagang yang dirampas, mengingatkannya pada keluarganya sendiri. Ijar berdiri di atas bukit, menatap ke arah jalan lintas timur yang diterangi cahaya lampu kendaraan. Matanya basah, namun sorotnya membara. "Ayah, ibu, aku bersumpah, tidak akan kubiarkan kezaliman berkuasa lagi. Geluduk sekilan ini akan menjadi tombak keadilan." Kata-katanya hilang ditelan angin malam, namun langit seperti menjawab dengan kilatan petir yang menyambar di kejauhan. Dan saat itu juga, Ijar tahu, perjalanannya bukan sekadar menantang Baret Gondrong. Ini adalah takdir, sebuah perhitungan masa lalu yang harus dituntaskan. Jalan lintas timur akan menjadi saksi, bagaimana seorang anak yatim yang penuh luka bangkit menjadi badai penumbas kezaliman. Malam itu, pasar malam di pinggiran jalan lintas timur penuh sesak. Lampu-lampu berwarna-warni bergelantungan, suara musik dangdut bercampur dengan teriakan penjual makanan, dan aroma sate bakar menguar ke udara. Di antara keramaian itu, rakyat seolah melupakan sejenak beban hidup mereka. Namun di balik keceriaan palsu itu, bahaya telah mengintai. Preman-preman suruhan Baret Gondrong telah mendapat kabar bahwa Ijar sering singgah di pasar tersebut. Malam itu, mereka bertekad menjadikannya kuburan. Ijar berjalan di antara kerumunan, wajahnya tenang, namun matanya selalu awas. Ia bisa merasakan hawa aneh, suasana yang berbeda dari biasanya. Orang-orang di sekitarnya memang tertawa, tapi di balik keramaian itu, ia bisa menangkap tatapan-tatapan penuh niat jahat yang mengintai dari berbagai sudut. "Mereka sudah di sini," gumamnya lirih. Tiba-tiba, keramaian pasar pecah. Belasan preman muncul dari balik tenda-tenda, membawa senjata tajam, golok, rantai, dan balok kayu. Orang-orang berteriak panik, berlarian meninggalkan lapak-lapak mereka. Musik dangdut terhenti, diganti oleh jeritan dan dentuman barang-barang yang terbalik.
Malam yang semula penuh cahaya berubah menjadi neraka ketakutan. "Jadi kau yang namanya Ijar?" teriak salah satu preman bertubuh besar, wajahnya penuh bekas luka. "Kau sudah membuat bos kami murka. Malam ini, hidupmu selesai." Ia maju dengan rantai berputar di tangannya, disusul teriakan-teriakan pengikutnya yang lain. Suasana mencekam, mata semua orang kini tertuju pada sosok pemuda kurus sederhana yang berdiri sendirian di tengah kerumunan pasar yang kacau. Ijar menarik napas panjang. Ia tahu, inilah saatnya. Geluduk Sekilan berbicara. Dengan tenang ia melangkah maju, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika udara berubah berat, angin berputar, dan suara seperti guru kecil terdengar dari langit. Mata para preman melebar ketakutan, namun amarah membuat mereka tetap menyerbu. Satu persatu mereka menerjang, namun setiap serangan ditepis Ijar dengan gerakan sederhana. Setiap kali tangannya menyentuh lawan, terdengar dentuman keras seperti petir kecil, dan tubuh para preman terpental jauh, menghantam lapak-lapak hingga roboh. Penonton yang masih bertahan ternganga, mulut mereka terbuka tanpa bisa bersuara. Mereka seolah menyaksikan manusia berubah menjadi badai. Dalam hitungan menit, belasan preman terkapar di tanah, merintih kesakitan. Hanya satu yang tersisa, pemimpin mereka yang bertubuh besar. Dengan wajah penuh amarah, ia mengayunkan rantai terakhir kalinya ke arah Ijar. Namun Ijar menangkis dengan satu pukulan telapak tangan ke dada lawannya. Dentuman keras menggema, seperti guntur yang menyambar tepat di atas kepala. Tubuh raksasa itu terlempar hingga menabrak tiang besi, roboh tak berdaya. Keheningan mendadak menyelimuti pasar malam. Orang-orang keluar dari persembunyian mereka, menatap Ijar dengan campuran kagum dan haru. Seorang pedagang tua berbisik dengan suara bergetar, dia bukan manusia biasa. Dialah penyelamat kita." Sejak malam itu, nama Ijar menjadi legenda baru yang beredar di antara rakyat kecil, dan kabar kemenangan itu pasti akan semakin membakar murka Baret Gondrong. Kabar tentang tumbangnya puluhan preman di pasar malam dengan sekali gebrakan Ijar menyebar seperti api di sapu angin. Nama pemuda itu kini jadi bisik-bisik penuh harap di kalangan rakyat, sekaligus momok yang menggetarkan dada para anak buah Baret Gondrong. Dan akhirnya, kabar itu sampai juga ke telinga sang Raja Preman. Amarahnya meledak. "Cukup, aku sendiri yang akan menghabisi bocah itu," raungnya, membuat markas besarannya bergetar oleh teriakan murka. Malam itu, sebuah tantangan terbuka disebar. Baret Gondrong menantang Ijar untuk bertarung di jembatan tua Jalan Lintas Timur, tempat yang selama ini dianggap keramat sekaligus angker. Rakyat gemetar mendengar kabar itu. Mereka tahu, duel itu bukan sekadar pertempuran, melainkan penentu masa depan jalan yang sudah lama dirundung ketakutan. Ketika malam tiba, ratusan orang diam-diam berkumpul di kejauhan. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri, apakah pemuda misterius itu benar-benar sanggup melawan raja jalanan yang tak terkalahkan. Angin berhembus kencang, bulan pucat menyoroti jembatan yang tua dan berderit, seolah ikut menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Di satu sisi jembatan, Ijar berdiri tegak dengan tatapan penuh keyakinan. Di sisi lain, Baret Gondrong melangkah dengan aura buas, tubuhnya besar, urat-urat menegang, dan mata liar penuh kebencian. "Jadi kau yang membuat namaku jadi bahan ejekan di jalan ini," teriak Baret, suaranya menggelegar. "Aku akan pastikan tubuhmu jatuh ke sungai malam ini, dan tak pernah ditemukan lagi." Ijar tidak menjawab panjang. "Kesombonganmu sudah cukup lama menguasai jalan ini, Baret. Malam ini, keadilan akan berbicara." Kata-katanya tenang, tapi tegas, membuat suasana makin mencekam. Orang-orang yang menonton dari kejauhan bisa merasakan hawa panas yang memancar di antara dua sosok itu. Pertarungan pun pecah. Baret Gondrong menyerang lebih dulu, tinjunya melesat cepat seperti palu godam. Ijar menghindar dengan gerakan ringan, lalu membalas dengan pukulan telapak tangan yang melepaskan dentuman keras. Jembatan bergetar, angin berdesir, dan suara guntur terdengar samar. Rakyat yang menyaksikan menahan teriakan, tak percaya mereka sedang melihat duel di luar batas manusia. Baret tidak tinggal diam, ia mengeluarkan tenaga. Dalamnya, tubuhnya seolah membesar, setiap serangannya menghantam udara seperti badai. Namun Ijar semakin fokus, matanya menyala, tubuhnya berkilat cahaya samar. Dengan sekali hentakan kaki, ajian geluduk Sekilan meledak. Dentuman keras menggema, langit bergemuruh. Kilat menyambar tepat di belakangnya, membuat semua orang berteriak ketakutan sekaligus takjub.
Jembatan tua itu kini menjadi medan badai. Dua sosok manusia bertarung, namun suara yang terdengar adalah guntur, dan cahaya yang tampak adalah kilatan petir. Malam itu, duel antara Barret Gondrong dan Ijar bukan sekadar pertempuran, melainkan pertaruhan nyawa dan takdir. Jalan Lintas Timur menahan napas, menanti siapa yang akan tetap berdiri ketika fajar menyingsing. Dentuman demi dentuman mengguncang jembatan tua itu. Barret Gondrong dan Ijar saling beradu tenaga, setiap pukulan melahirkan gelombang udara yang membuat pepohonan di sekitar jembatan berguncang, seolah badai kecil turun dari langit. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan terpaksa menutup telinga, karena suara benturan mereka terdengar seperti petir menggelegar. Tak ada yang berani mendekat, dua manusia itu seolah bukan lagi manusia, melainkan raksasa yang bertarung dengan amarah dewa. Barret Gondrong meraung keras, urat-urat di tubuhnya menonjol, matanya merah menyala. Aku adalah penguasa Jalan Lintas Timur. Tidak ada yang bisa menumbangkanku. Ia melompat dengan tenaga luar biasa, kedua tangannya seperti palu raksasa yang siap menghancurkan apapun di hadapannya. Hantaman itu diarahkan tepat ke kepala Ijar. Namun Ijar berdiri tegak. Dengan ketenangan luar biasa, ia menghentakkan kaki, lalu mengangkat tangan kanan ke langit. Seketika kilat menyambar, menyatu dengan tubuhnya. Ajian geluduk sekilan mencapai puncaknya. Saat tangan Barret Gondrong nyaris menyentuhnya, Ijar melepaskan pukulan telapak tangannya. Dentuman itu menggelegar, lebih keras dari sebelumnya, seolah langit pecah dua. Tubuh Barret Gondrong terhempas jauh, menabrak tiang besi jembatan hingga besi tua itu patah dan runtuh. Darah memercik dari mulutnya, napasnya tersengal, tubuhnya bergetar menahan sakit. Namun dengan kesombongannya, ia masih berusaha bangkit, merangkak dengan mata penuh dendam. Aku belum kalah, desisnya lirih. Ijar melangkah perlahan, mendekatinya. Sorot matanya bukan penuh kebencian, melainkan belas kasihan. Kekuasaan yang kau bangun dari ketakutan hanya akan berakhir dengan kehancuran. Jalan ini bukan milikmu, Barret. Ini milik rakyat yang ingin hidup tenang. Suaranya bergetar oleh keyakinan, dan setiap kata terasa menusuk dada sang raja preman. Barret Gondrong mencoba mengayunkan tangan terakhirnya, namun tubuhnya terlalu lemah. Ijar mengibaskan tangan dengan ringan, melepaskan dentuman kecil yang cukup untuk menjatuhkan Barret kembali ke tanah. Tubuh besar itu akhirnya terkulai, tidak lagi mampu bergerak. Keheningan menyelimuti jembatan. Sang penguasa jalanan yang selama ini ditakuti, akhirnya tumbang. Sorak-sorai pecah dari kejauhan. Rakyat yang menyaksikan meledak dalam teriakan lega, air mata bercampur tawa. Beberapa bahkan bersujud, mengucap syukur karena mimpi buruk mereka akhirnya berakhir. Hidup Ijar, teriak mereka berulang kali, menggema di sepanjang jalan lintas yang gelap. Malam itu, langit kembali tenang. Petir mereda, angin berhenti menderu. Ijar berdiri sendirian di tengah jembatan, siluetnya diterangi cahaya bulan pucat. Ia tahu pertempuran ini bukan sekadar kemenangan pribadi, melainkan kemenangan rakyat. Jalan Lintas Timur kini bebas dari tirani Barret Gondrong. Namun di dalam hatinya, ia sadar perjuangan belum selesai. Akan selalu ada kegelapan lain yang menunggu. Fajar menyingsing di ufuk timur, menyapu langit dengan semburat merah kemasan. Jalan Lintas Timur yang semalam diguncang. Duel dahsyat kini tampak tenang, hanya menyisakan puing-puing jembatan tua yang roboh sebagian sebagai saksi bisu runtuhnya sang raja preman. Rakyat berbondong-bondong keluar dari rumah mereka, berjalan menyusuri jalan yang dulu penuh ketakutan. Wajah-wajah mereka kini dihiasi senyum lega, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari dada. Di pasar, pedagang kembali menggelar dagangan tanpa takut akan pungutan liar. Anak-anak berlarian di tepi jalan, tertawa lepas tanpa rasa was-was. Orang-orang saling berbisik, menceritakan dengan penuh semangat bagaimana seorang pemuda bernama Ijar menumbangkan Barret Gondrong dengan ajian geluduk sekilan. Nama Ijar kini menjadi legenda yang mereka ucap dengan rasa bangga dan haru. Namun Ijar sendiri tidak larut dalam euforia. Ia berdiri di tepi sungai, menatap air yang beriak tenang, hatinya penuh renungan. Ia tahu kemenangan ini hanyalah awal. Selama masih ada manusia yang serakah, selama masih ada jiwa yang menjadikan kekuasaan sebagai alat menindas, jalan kebenaran tidak akan pernah benar-benar sepi dari pertempuran. Beberapa tokoh masyarakat mendatanginya, menyalaminya dengan penuh hormat. "Kau telah menyelamatkan kami semua," kata seorang kakek tua dengan mata berkaca-kaca. "Jalan ini akan selalu mengingat namamu, Nak."
Ijar hanya menunduk rendah, menolak segala bentuk pujian. Aku hanya menjalankan takdirku, jawabnya lirih. Hari-hari berikutnya, jalan lintas timur berubah wajah. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi pungutan, dan tidak ada lagi penguasa jalanan. Jalan itu kini benar-benar menjadi milik rakyat. Bahkan aparat yang dulu takut pada bayang-bayang baret gondrong kini berani turun tangan menjaga ketertiban. Kehidupan berjalan dengan damai, seolah bumi ini baru saja dilahirkan kembali. Meski begitu, ada bisik-bisik yang mengatakan bahwa pengikut setia baret gondrong masih bersembunyi, menunggu waktu untuk membalas dendam. Namun rakyat tidak lagi takut, sebab mereka percaya selama ada Ijar, tidak ada kegelapan yang mampu menelan mereka. Harapan telah tertanam di hati setiap orang, lebih kuat daripada ketakutan. Malam hari, di bawah cahaya bulan, Ijar sering berjalan seorang diri di sepanjang jalan lintas. Ia melihat wajah-wajah tersenyum, mendengar tawa anak-anak, dan merasakan udara yang kini benar-benar bebas dari aroma ketakutan. Semua itu menjadi hadiah paling berharga baginya. Ia tidak butuh tahta, tidak butuh harta, cukup melihat rakyat hidup damai. Dan begitulah, nama Ijar hidup sebagai legenda jalan lintas timur. Kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Seorang pemuda biasa, yang membawa ajian geluduk sekilan, menumbangkan raja preman dan membebaskan jalan dari tirani. Jalan itu kini bukan sekadar jalur penghubung antar kota, melainkan simbol bahwa keberanian seorang manusia bisa mengubah takdir ribuan jiwa.